Oke, selamat siang teman-teman. Jadi pada kesempatan ini kita ketemu lagi ya dengan saya Dia Yulandari. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik menurut saya, yakni terkait kerjasama regional di ASEAN. Kita akan membahas lebih detail, jadi teman-teman pastikan jangan pindah ke video lain ya. Nah, kemudian ini merupakan tujuan diskusi atau tujuan pembahasan pada siang hari ini. Yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep kerjasama regional. Kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kunci atau juga mekanisme kerjasama di wilayah ASEAN. Dan juga yang ketiga adalah untuk menganalisis tantangan serta kesempatan yang dimiliki oleh ASEAN dalam bidang kerjasama regional di Asia Tenggara. Nah, kemudian ini merupakan hal yang menarik, teman-teman, saya rasa. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa suatu kawasan itu bisa establish dan juga bisa survive jika keduanya atau semua negara di kawasan tersebut bisa terintegrasi dengan baik ya. Nah, terintegrasi dengan baik itu salah satunya di bidang ekonomi. Dengan apa? Dengan kerjasama regional. Selain bidang ekonomi, itu juga ada banyak bidang yang membuat kawasan bisa establish ya. Jadi memang kerjasama regional di berbagai bidang ini penting untuk kita kaji, kayak begitu. Nah, kemudian kenapa sih suatu kawasan perlu untuk bekerja sama di lingkup kawasannya? Yang pertama untuk meningkatkan stabilitas politik dan juga keamanan. Kita tahu bahwa dengan kerjasama, politik juga akan stabil ya, begitupun dengan keamanan. Negara dengan ekonomi yang maju dan cukup akan membuat negaranya stabil di bidang politik dan juga keamanan. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan bargaining position dari kawasan tersebut ya, terutama di bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mempertahankan identitas regional dan juga solidaritas regional. Jadi kalau misalnya negara-negara di kawasan yang sama melakukan kerjasama regional, tentunya identitas kawasan itu akan tetap terjaga ya, karena ya semuanya bekerja sama untuk maju bersama, no one left behind kayak begitu. Nah, kemudian teman-teman terkait ini merupakan pilar ASEAN ya. Kita tahu bahwa ASEAN mempunyai tiga pilar. Yang pertama adalah ASEAN Political Security Community. Ini terkait pilar pertama ASEAN di bidang politik dan juga keamanan. ASEAN ingin untuk memastikan ya keamanan regional, kemudian demokrasi, kemudian lingkungan yang harmonis itu dipastikan di lingkup APSC. Nah, kemudian di kedua ASEAN Economic Community ini merupakan komunitas ekonomi ASEAN. Harapannya adalah eh, ASEAN berharap bahwa semua negara anggota ASEAN itu bisa terkoneksi dengan baik ya, dengan kerjasama ekonomi, kemudian bisa untuk membentuk global ekonomi yang lebih tertata begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ASEAN Socio-Cultural Community. Ini merupakan pilar sosial dan juga budaya di ASEAN. Ini ASEAN ingin agar kualitas hidup masyarakatnya sejahtera, damai dalam arti damai secara mentally ya. Kemudian juga meninggikan atau mempromosikan Sustainable Development Goals. Nah, ini adalah tugas dari ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, dari sekian banyak hal, ini merupakan bingkai utama kerjasama di ASEAN terjalin ya. Jadi kerjasamanya kalau tidak di bidang political security, di bidang ekonomi. Kalau tidak begitu, di bidang sosial dan juga cultural atau budaya. Kayak begitu. Nah, ini merupakan kerjasama kunci di kawasan Asia Tenggara. Mekanisme seperti apa? Kita akan bahas. Yang pertama ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Di AFTA ini, ASEAN akan ini teman-teman akan membuat yang namanya peraturan tunggal ya untuk ekspor impornya. Jadi biasanya memang nanti akan ada terkait kebijakan tarif ekspor impor dan juga ini terkait pengurangan serta penghilangan hambatan dagang atau hambatan ekspor impor, baik hambatan tarif maupun hambatan non tarif. Dan juga nantinya di AFTA ini sebenarnya ini ASEAN tidak hanya punya kerjasama dengan negara anggota ASEAN ya, tapi di ASEAN Free Trade Area itu juga ada kerjasama dengan negara lain terkait pengurangan dan juga penghapusan hambatan tarif dan juga hambatan non tarif. Kayak misalnya ada ASEAN Free Trade Area dengan Cina, kemudian ASEAN Free Trade Area dengan Kanada dan lain-lain begitu. Nah, kemudian di yang kedua adalah ada ASEAN Plus 3.
Nah, ASEAN Plus 3 ini maksudnya adalah 10 negara anggota ASEAN ditambah dengan 3 negara di Asia Timur, seperti China, kemudian Jepang, dan juga Korea Selatan. Nah, kalau di AFTA itu kan sangat fokus pada ekonomi. Di ASEAN Plus 3 itu tidak hanya fokus pada ekonomi, tapi juga fokus pada sosial, budaya, kemudian pertahanan, keamanan itu juga termasuk ya. Jadi ini memang konteksnya lebih luas dan juga ini mencakup wilayah Asia Timur juga, karena harapan ASEAN adalah wilayah Asia bisa terjalin dengan baik ya kerjasamanya di bawah naungan ASEAN Plus 3. Nah, kemudian yang ketiga ada ASEAN Regional Forum atau ARF. Nah, di ARF ini mekanisme kerjasama ASEAN yang ini mencakup wilayah Indo-Pasifik ya. Dan juga ini konteksnya memang lebih spesifik terkait politik dan juga keamanan sih. Nah, nanti yang akan hadir adalah negara-negara anggota ASEAN dan juga negara-negara di wilayah Indo-Pasifik seperti ada Cina, kemudian Rusia, kemudian USA, dan lain-lain begitu. Nanti negara-negara anggota ASEAN dan juga negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik akan berkumpul untuk membahas isu terkait isu politik dan juga keamanan di wilayah Indo-Pasifik. Nah, kemudian yang keempat ada RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, di RCEP ini nantinya anggota-anggota ASEAN dan juga mitra ASEAN FTA itu akan tergabung ke dalam satu naungan kerjasama yang sama, yaitu RCEP ini. Jadi kayak semacam penghapusan tarif atau pengurangan tarif ekspor impor atau hambatan yang sifatnya non tarif itu akan didiskusikan ya, dan juga akan diseragamkan jika misalnya memungkinkan antara ASEAN dan juga semua mitra ASEAN plus Free Trade Area ini gitu, kecuali India ya, karena India sudah keluar dari RCEP kayak begitu. Nah, itu terkait mekanismenya. Kalau misal tadi ya, pilar ASEAN itu kan ada 3 ya. Yang pertama ekonomi, kemudian yang kedua sosial budaya, yang ketiga politik keamanan. Nah, yang pertama kita akan bahas ya, economic cooperations di wilayah Asia Tenggara. Tadi udah kita bahas ada FTA atau Free Trade Area, kemudian ada AEC, ASEAN Economic Community, dan juga ada RCEP ya, Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, ini akan kita bahas secara mendetail lebih dalam nantinya, kayak gitu. Kemudian, ini kalau ekonomi tadi ada beberapa, ini adalah kerjasama regional di bidang politik dan juga keamanan. Nah, kita tahu bahwa kalau di bidang politik dan keamanan itu ada yang namanya di ASEAN Way ya. Nah, ASEAN itu dia punya salah satu prinsip yaitu prinsip consultations and consensus. Maksudnya adalah konsensus tadi kalau misalnya ada isu yang dibahas di ASEAN, pengambilan keputusan itu dilakukan dengan cara musyawarah bersama. Dan juga setelah musyawarah, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang disetujui oleh semua negara anggota ASEAN. Jadi, keputusan di ASEAN itu diambil bukan dengan cara pengambilan suara terbanyak ya, atau voting. Bukan seperti itu, tapi dengan cara musyawarah dan juga keputusan dari semua negara anggota yang disepakati oleh semua negara anggota. Jadi memang ASEAN saya rasa sangat kekeluargaan ya, kayak begitu. Nah, kemudian ada juga kerjasama TAC, Treaty of Amity and Cooperations. Ini merupakan fondasi bagaimana kerjasama berkaitan dengan perdamaian dilakukan di ASEAN ya. Karena tadi ASEAN memang dia punya prinsip konsensus dan juga consultations. Nah, ASEAN juga punya prinsip non-intervensi, non-interference ya, atau kita bisa menyebutnya non-intervensi. Nah, jadinya ketika ada masalah di negara anggota ASEAN, ASEAN tidak bisa untuk memberikan intervensi ke negara konflik karena memang semboyannya ASEAN adalah non-intervensi. Dan juga tadi ya konsensus merupakan wujud simbol non-intervensi dari ASEAN, yang mana ketika ada isu yang perlu dibahas di ASEAN, pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah bersama, semua negara anggota harus sepakat dengan keputusan yang akan diambil. Nah, kemudian mekanismenya seperti apa? Mekanisme kerjasama bidang politik dan juga keamanan di Asia Tenggara dilakukan dengan cara ARF, ASEAN Regional Forum, atau ADMM, ASEAN Defense Ministry Meeting, dan juga ADMM Plus. Nah, kalau ARF udah kita bahas. Kalau yang ADMM ini terkait negara anggota ASEAN, semua menteri pertahanannya dikumpulkan menjadi satu ya, dirapatkan gitu, mendiskusikan terkait masalah politik dan juga keamanan apa yang krusial dibahas di ASEAN, kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga ada EMM Plus ini juga meeting yang mempertemukan antara
Menteri Pertahanan semua negara anggota ASEAN ditambah dengan negara mitra ASEAN, kayak begitu. Nah, kenapa ini menjadi suatu hal yang krusial? Karena kita tahu bahwa isu-isu politik dan keamanan di wilayah Asia Tenggara itu memang masih santer dan juga masif terjadi gitu ya. Kayak seperti sengketa Laut Cina Selatan sampai sekarang juga masih ya. Kemudian ada krisis di Myanmar, kemudian juga ada ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Sebenarnya kalau yang AOIP itu bukan isu yang sifatnya masalah ya, tapi ini merupakan program book atau wacananya ASEAN atau programnya ASEAN untuk memberikan masukan terkait masalah-masalah politik dan juga keamanan di wilayah Indo-Pasifik. Kayak gitu. Nah, kalau kerjasama di bidang sosial dan juga budaya, sebenarnya ini kaitannya sama pendidikan, kemudian lingkungan, kemudian terkait pemuda, dan juga mungkin hal-hal lain yang memang berkaitan dengan sosial dan juga kultural gitu ya. Nah, di bidang pendidikan, ada kerjasama ASEAN, yaitu ASEAN University Network, AUN. Ini kampus-kampus yang memiliki reputasi baik di ASEAN, itu tergabung dalam AUN biasanya. Nah, nantinya akan diberikan semacam arahan program ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sih di wilayah ASEAN. Seperti itu. Kemudian ada juga CTVET atau ini biasanya terkait sekolah vokasi ya, atau terkait semacam course untuk kerana pekerjaan praktikal kayak gitu. Nah, kemudian juga ada share program. Seperti itu sih teman-teman. Nah, share program ini merupakan programnya ASEAN ditambah dengan Uni Eropa. Jadi memang sosial dan juga budaya juga menjadi bidang bahasan yang krusial bagi ASEAN. Nah, kemudian kalau lingkungan ini juga sebenarnya isu-isu lingkungan di wilayah Asia Tenggara juga menarik dibahas dan juga ini menjadi perhatian ya supaya lingkungannya tetap sustainable. Kemudian masalah remaja juga begitu, masalah pemuda, ada yang namanya ASEAN Youth Exchange dan juga ASEAN Cultural Year Initiative. Ini terkait bagaimana budaya bisa dipertahankan dan juga bisa diperluaskan gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk suatu identitas ASEAN yang inklusif dan resilient. Kayak gitu. Jadi memang bidang ini menjadi hal yang krusial. Nah, kemudian ketika kerjasamanya sudah ada, apa nih tantangannya di ASEAN? Tantangannya macam-macam ya, kayak misalnya ada kesenjangan ekonomi di antara negara anggota. Yang kedua adalah terkait masalah-masalah di kedaulatan domestik ya, kaitannya sama politik ini juga menjadi hal yang challenging untuk ASEAN karena ketika ASEAN organisasi di lingkup kawasan dia punya peraturan yang memang harus ditaati oleh negara anggota. Sementara di sisi lain negara anggota juga negara merdeka yang memang bisa menentukan jalan pemerintahnya sendiri. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah level yang berbeda terkait demokrasi dan juga pemerintahan. Nah, kemudian yang keempat adalah lingkungan yang ibaratnya kurang kuat ya untuk komitmen regional kayak gitu-gitu. Nah, kemudian terakhir adalah eh, terkait bagaimana cara menyeimbangkan antara sentralitas ASEAN terkait kompetisi negara-negara dominan yang berasal dari luar Asia Tenggara. Jadi memang ASEAN negara besar, semudayanya ada, kemudian kerjasamanya sudah oke ya. Tadi kayak misalnya ada ARF yang melibatkan negara-negara besar dunia, kemudian ada RCEP yang ekonomi-ekonomi besar juga berkumpul, kemudian ASEAN Plus 3, kerjasama ASEAN dan juga Asia Timur memang kesempatannya besar, tapi lagi-lagi challenge ASEAN juga nggak kalah besar juga gitu. Jadi bagaimana ASEAN bisa semakin baik lagi ke depannya di berbagai bidang, tentunya ASEAN harus menggunakan kesempatannya sebaik mungkin, kemudian ASEAN harus bisa menyikapi tantangan yang akan dihadapi ASEAN atau yang sedang dihadapi ASEAN ya, sehingga ekonomi ASEAN bisa tetap stabil, terlebih bisa lebih baik lagi ekonominya di ASEAN dan juga di semua negara anggota ASEAN. Oke, sudah itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya di video-video yang gak kalah menariknya. Semangat selalu semuanya.